Kami ucapkan selamat sore. Terima kasih yang tak terhingga kami aturkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbud, Ristek atas bantuan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan perwarupa perguruan tinggi swasta. Saya Edi Purwanto, Ketua Peneliti, akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami tentang evaluasi terhadap implementasi MBKM di Universitas Pembangunan Jaya. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa sejumlah skema, berikut adalah sejumlah skema MBKM yang telah terimplementasi di Universitas Pembangunan Jaya. Dan ini adalah dokumentasi dari sejumlah kegiatan program MBKM, dan inilah tujuan penelitian kami. Secara khusus dalam hasil ini kami menyampaikan tujuan penelitian terkait dengan pengukuran minat dan kepuasan mahasiswa dalam mengikuti MBKM, dan metode penelitiannya menggunakan mixed method, kuantitatif mengandalkan data survei pada dikti, kualitatif menggunakan FGD. Dan ada 1.638 mahasiswa yang mengisi kuesioner pada dikti dan sejumlah mahasiswa yang mengikuti FGD, dan kami melakukan analisis deskriptif. Dan berikut adalah hasil dari penelitian. Yang pertama terkait dengan pemahaman atau apakah mahasiswa tahu tentang program MBKM. Dari data survei pada menunjukkan bahwa sebagian besar, ya 53%, mengetahui sedikit terkait dengan MBKM, dan 33% mengetahui sebagian besar isi kebijakan, walaupun hanya 5% yang mengetahui kebijakan secara keseluruhan. Artinya mahasiswa sebagian besar mengetahui program MBKM ini, dan ketika ditanya berapa semester terkait dengan SKS yang disetarakan di luar perguruan tinggi, dan yang menjawab benar hanya 47%. Dan dari data FGD menunjukkan bahwa ada perbedaan setiap prodi. Kalau kita melihat di prodi akuntansi, arsitektur, DKV, informatika, sistem informasi, dan teknik sipil, mereka memiliki pemahaman yang cukup baik, ya terhadap MBKM. Walaupun beberapa dari teknik sipil menjawab cukup, dan dari manajemen yang kurang, kemudian juga dari psikologi kurang, dan beberapa cukup, dan kemudian dari DP kurang, dan manajemen cukup saja. Kemudian dari survei pada dikti juga menunjukkan terkait dengan dari mana mereka mendapat informasi. Di sini menunjukkan bahwa sebagian besar mereka mendapatkan informasi terkait dengan MBKM itu melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi maupun dari kanal daring perguruan tinggi, dan sebagian dari media massa. Nah, sosialisasi MBKM ternyata juga masih belum merata. Dari hasil FGD, prodi yang masih kurang sosialisasi terhadap mahasiswa terkait MBKM adalah psikologi, komunikasi, manajemen, walaupun sebagian menjawab cukup, kemudian desain produk, dan desain komunikasi visual. Dan yang menjawab cukup adalah arsitektur, dan yang menjawab baik, sosialisasi baik adalah prodi akuntansi, informatika, sistem informasi, teknik sipil. Dan kemudian terkait dengan apakah mahasiswa sudah menyiapkan diri untuk terlibat di dalam kegiatan MBKM, 46% mengatakan sudah siap. Dan kemudian 47% mengatakan belum. Di sini bukan berarti mereka tidak berminat, bisa jadi mereka memiliki minat yang tinggi, namun terkait dengan kesiapan karena informasi yang masih belum jelas sehingga mereka tidak siap. Karena kalau kita lihat dari hasil FGD, minat mahasiswa cukup tinggi, khususnya di prodi manajemen tinggi, kemudian psikologi, akuntansi, arsitektur, DKV, informatika, dan teknik sipil. Memang ada beberapa prodi, misalnya komunikasi, yang minatnya masih rendah dan cukup saja.
atau dari DP yang desain produk yang minatnya rendah. Kemudian di dalam dari prodi sistem informasi sebagian besar cukup berminat, sebagian kecil memiliki minat yang tinggi. Dan kemudian terkait dengan apakah mereka tertarik atau mereka mau merekomendasikan kepada orang lain, ini saya ambil menunjukkan bahwa mereka puas, karena kalau orang belum puas tidak akan merekomendasikan kepada orang lain. Dan yang menjawab sangat puas ada 49%. Dan yang biasa saja 47%, ini belum tentu tidak puas, hanya saja mereka belum merekomendasikan kepada orang lain. Karena dari hasil FGD, tingkat kepuasan mahasiswa, khususnya di informatika, prodi teknik sipil, itu tinggi, mereka puas. Kemudian di manajemen yang belum puas. Kemudian psikologi cukup dan puas. Kemudian arsitektur ini adalah cukup dan sudah puas. Kemudian akuntansi cukup dan sudah puas. Nah, ada sejumlah kendala yang disampaikan oleh mahasiswa terkait dengan program MBKM ini. Dan ini adalah kendala-kendala yang disampaikan oleh mereka pada program FGD yang kami lakukan, dan terbesar adalah karena kurang informasi. Tadi saya katakan bahwa sosialisasi yang menurut mahasiswa masih kurang, dan juga masalah pengelolaan waktu dan beberapa yang lainnya. Dan perlu ada tindakan korektif tentunya. Hasil survei dan FGD menunjukkan bahwa sosialisasi di beberapa prodi masih belum maksimal, sehingga dengan meningkatkan sosialisasi, motivasi, dan operasional yang efisien dapat meningkatkan minat mahasiswa. Kendala yang masih sering dihadapi adalah perbedaan mata kuliah prasyarat dalam kurikulum UPJ dan kampus tujuan, industri tempat magang yang tidak mengerti program MBKM, minat skema magang tinggi namun tempat magang yang sesuai masih belum maksimal. Dan oleh sebab itu perlu adanya tindakan korektif, dan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa minat mahasiswa sebenarnya relatif tinggi, namun sosialisasi yang masih harus perlu diintensitaskan. Tingkat kepuasan baru 49% dari jumlah mahasiswa yang perlu masih menjadi PR bagi kami. Dan sejumlah kendala memang harus dicarikan solusi. Dan fakta dari hasil penelitian ini menjadi dasar tindakan korektif strategi implementasi MBKM selanjutnya. Dan luaran penelitian sekarang dalam bentuk draft ada sekitar 10 draft artikel yang siap untuk disubmit, dan dalam besok atau beberapa hari ini kami akan submit ke beberapa jurnal, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Demikian laporan kami atau laporan hasil penelitian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk pendanaan yang telah diberikan dalam program penelitian ini. Terima kasih.